Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bergabung bersama kami di sini dan masih bersama 3 orang narasumber langsung dari Universitas Widya Tama. Baik, saya ingin kembali ke Ibu Fabian saat ini. Ini banyak sekali setiap tahun perguruan tinggi melahirkan lulusan-lulusan yang berkompeten, tapi juga seiring dengan lapangan pekerjaan yang tidak semakin banyak, ini membuat lulusan-lulusan saat ini semakin harus bersaing. Mungkin ada tips dari Ibu Fabian sendiri bagaimana sih supaya melamar ke sebuah perusahaan agar dapat diterima dengan baik? Oke, untuk melamar ke satu perusahaan itu pasti persiapannya ada beberapa ya, persiapan secara papernya mungkin yaitu CV dan lain-lain, kemudian persiapan juga secara mental dan lebih ke masing-masing individu. Jadi menurut saya yang paling penting adalah tahu dulu mau melamarnya sebagai apa. Kemudian tahu dulu yang dituju itu perusahaannya seperti apa, pelajari dan supaya itu jadi bekal pada saat nanti mengikuti proses seleksi di satu perusahaan. Kemudian yang berikutnya yaitu tadi balik lagi ke tahu apa yang saya mau dan apa yang saya bisa berikan atau saya jual dalam tanda kutip ya kepada perusahaan nantinya gitu. Jadi dia harus kuat secara individunya juga begitu. Oke, jadi berbicara mengenai passion begitu ya? Betul, harus tahu dirinya itu seperti apa begitu. Baik, Bang Rey, jika kita berbicara mengenai passion, Anda sebagai lulusan dari akuntansi, apakah ketika awal Anda lulus dari Universitas Widya Tama, mungkin langsung melamar ke salah satu perusahaan ya, apakah Anda langsung diterima atau menemukan kegagalan dulu yang membuat Anda naik kelas atau bagaimana sih? Langsung ke passion Anda enggak? Tentunya kita beberapa kali juga melamar dulu ya Mbak ya. Akhirnya diterima juga, ya itu juga memang passion kita juga yang membawa juga kepada ya sekarang saya bisa jadi pengusaha begitu ya. Tapi ya memang ya harus berjuang. Nah bicara mengenai passion, Mbak. Dulu memang waktu angkatan kami itu adalah perpindahan dari yang katanya pendidikan jangan dipaksa anak-anak itu, kita ikutin passion kan begitu. Nah tapi kalau sekarang saya lihat udah berbeda ya dengan sekarang ini, dengan kita karena saya di dunia IT, kita tahu yang namanya disrupsi itu kan artinya akar yang dicabut. Kalau dulu tanamannya tanam terus buahnya di bawah, sekarang tanam buahnya dulu di atas, sekarang tanam tuh buahnya di bawah. Jadi semuanya berubah. Nah jadi kalau sekarang sih saya lebih melihat harusnya sekarang bukan hanya passion ya karena kita juga harus melihat terhadap perubahan zaman. Siapa tahu 10 tahun ke depan passion kita tuh udah nggak ada lagi. Ya kan, nah itu yang sekarang sebenarnya perlu kita nih lihat lah ya mahasiswa yang sekarang yang sedang kuliah. Jadi kita jangan hanya fokus di learning objektif, nilai kita harus tinggi dan lain-lain, tapi kita harus lebih juga kepada learning outcome. Sambil kita kuliah kita harus tahu nih disrupsi itu di mana sih. Kalau saya seorang akuntan 10 tahun lagi kerjaan kita tuh kayak bagaimana. Ya kan, jadi bukan hanya passion aja gitu sekarang, harus tahu passion plus juga kondisi nanti outcome tuh seperti apa, mungkin itu dulu bedanya ya dengan sekarang. Oke Bang Rey, lalu Pak Pipin untuk membangun sebuah passion pada mahasiswa itu bagaimana sih yang dilakukan Pusat Karir dan mungkin layanan Purna Studi kepada mahasiswa yang dilakukan saat ini oleh Pusat Karir Widya Tama? Ya, yang namanya passion pasti dari, apalagi di kita dari berbagai jurusan itu pasti beda-beda. Nah yang awal biasanya kita akan melakukan survei dulu ke si mahasiswanya, apa sih yang mereka inginkan. Contoh sederhana misalnya kalau kita tanya untuk bekerja, mereka pengennya bekerja di mana sih? Oh Pak saya pengennya bekerja di hasil survei kita misalnya di perbankan, maka kita akan ngambil praktisi dari perbankan sendiri. Oh Pak saya pengennya berwirausahanya untuk apa nih nantinya? Mereka akan bergerak di bidang apa? Karena untuk dosen pengajar kewirausahaan entrepreneur di kita pun itu nggak bisa sembarangan orang, mereka harus ikut bersertifikasi dulu. Jadi kita emang benar-benar untuk si anaknya pengen berwirausaha, nanti terakhirnya mereka tidak hanya sekedar jualan, tapi kita membangun konsep sampai si anaknya tersebut bisa mendapatkan untuk membuka lowongan kerjanya nanti kalau untuk yang berwirausaha juga. Nah terus untuk
layanan setelah purna studi yang Kalau dilakukan? setelah lulus, biasanya setelah lulus kita nggak membiarkan begitu saja si alumni. Kita punya ada wadahnya sendiri, ada komunitasnya sendiri untuk si alumni tersebut. Kita salurkan juga, kita cari kasih informasi-informasi yang terbaru. Ada pelatihan apa? Ini ada yang misalnya mereka yang ingin mendapatkan pekerjaan di bidang apa. Kita akan selalu share semuanya terus. Itu termasuk dari alumni yang dulu gitu sampai yang sekarang kita terus bertambah, ada ikatan alumni dan segala macamnya. Kita selalu update, kita selalu sharing dengan mereka, bahkan mereka pun akan kita undang untuk menjadi narasumber di kita untuk sebagai motivator bagi anak adik-adik kelasnya nanti. Baik, tentunya beberapa langkah yang dilakukan Karir Center Widya Tama juga tentunya sudah menuai beberapa prestasi. Mungkin jika saya dan pemirsa di rumah ingin mengetahui prestasi apa saja sih Pak Pipin yang telah dituai? Ya, untuk Pusat Karir Universitas Widya Tama sendiri dari pertama untuk 2015 sendiri kita ditunjuk dari Kementerian Riset dan Teknologi sebagai koordinator wilayah Jawa Barat untuk Pusat Karir bagi para pemenang hibah Pusat Karir Lanjutan. Dan terakhir kemarin 2019 kita mendapatkan tercatat di dalam Museum Rekor Dunia Indonesia sebagai penyelenggara pameran bursa kerja atau job fair terlama se-Indonesia. Oke, luar biasa sekali ya, banyak sekali prestasi yang telah dituai. Namun di balik prestasi juga tentunya ini melahirkan sebuah harapan ke beberapa perusahaan tentunya untuk mendapatkan SDM yang unggul. Untuk Ibu Fabian, harapan ke depan sehingga muncul SDM yang baik ke depannya, harapannya seperti apa dari beberapa perguruan tinggi saat ini? Oke. Harapannya sih untuk para mahasiswa ataupun yang sudah siap lulus, dari kita sih inginnya mereka lebih mencari tahu lebih banyak mengenai program-program yang ada di satu perusahaan, sehingga tidak hanya setelah lulus kemudian bekerja, tetapi pada saat masa kuliah pun bisa ada program internship mungkin atau program part-timer. Nah, itu bisa untuk melatih diri untuk mencuri start sebelum memasuki dunia kerja ataupun nantinya mau berwirausaha seperti itu. Baik, terima kasih Ibu Fabian. Ini tentunya harapan yang sangat besar dari sebuah perusahaan, diharapkan adanya program-program yang mumpuni. Lalu program ataupun event yang dilakukan oleh Universitas Widya Tama apa saja yang terdekat ini Pak Pipin? Betul. Jadi sekarang sedang berlangsung ada pameran bursa kerja secara online karena dalam kondisi COVID-19 sekarang kita akan melaksanakan pameran kerja bursa online itu pada tanggal 24 Juli sampai 15 Agustus. Yeah. Dan ini merupakan pameran bursa kerja yang kita tercatat di Museum Rekor Dunia Indonesia kembali bahwa ini adalah pameran bursa kerja terlama se-Indonesia. Ini masih berlangsung sampai hari ini juga. Jadi untuk teman-teman yang masih mencari kerja atau ingin mendapatkan pekerjaan tidak hanya untuk lulusan dari Universitas Widya Tama, tapi kita terbuka untuk orang lain. Jadi teman-teman bisa mendaftarkan di http://karir.widyatama.ac.id itu sampai pada tanggal 15 Agustus 2020. Oke, baik, terima kasih Pak Pipin. Mudah-mudahan event ini bisa melahirkan juga bibit-bibit unggul yang dapat melengkapi SDM di semua perusahaan dan juga menghasilkan para alumni yang sukses untuk kedepannya. Terima kasih untuk perbincangan kita hari ini. Mudah-mudahan ini bisa memberikan referensi bagi Anda semua di rumah untuk memilih perguruan tinggi yang memang melahirkan lulusan-lulusan terbaik sehingga tidak menjadi beban untuk negara, melahirkan calon tenaga kerja yang memiliki daya saing tinggi di dunia kerja. Saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Pipin selaku dosen di Universitas Widya Tama, juga Ibu Fabian dan juga Bang Rai selaku alumni. Sukses selalu untuk semuanya. Terima kasih atas waktunya berbagi untuk kita semua. Dan pemirsa, demikian tadi perbincangan saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk Anda di rumah. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.